Puji nama Tuhan, selamat sore semuanya yang dikasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus baik, amin. Kemarin kalau saya lihat hujan datang ke gereja waktu rapat itu, yang membuat saya ingat Tuhan hari ini habis itu yang ada. Mudah-mudahan hujannya tidak terus seperti kemarin. Dan Tuhan Yesus baik, amin. Kasih kita cuaca yang terang bisa dapat mengikuti ibadah Simil anak dengan luar biasa. Kita bisa ada di tempat ini. Nah, Bapak Ibu sebenarnya yang dikasih oleh Tuhan, di sore hari ini, di usia yang lanjut, kadang-kala kita berpikir bahwa usia yang lanjut, orang-orang berpikir, orang-orang yang tidak ada di dalam Tuhan ya, yang tidak percaya bahwa usia lanjut itu masih banyak hal yang bisa kita lakukan. Ada banyak orang berpikir bahwa usia lanjut ya sudah tinggal di rumah saja. Tidak usah ngapa-ngapain. Biasanya orang yang usia lanjut identik tinggal di rumah ngapain Bapak Ibu Saudara? Rohani sekali ya, doa. Tapi kebanyakan orang kira-kira usia lanjut itu ngapain Bapak Ibu Saudara? Ngapain putu yang punya kegiatan sudah capek karena ngapain putu. Kalau tidak ada putunya di rumah, apa yang dilakukan? Aja, aduh, aja dikerjakan ya nggak Bapak Ibu Saudara. Ini sudah lanjut usia, aja karena kalau nggak ngerjain sesuatu itu nggak enak, karena nggak marah. Ada saja yang dikerjakan. Bukankah demikian dalam perjalanan hidup kita? Dalam hidup kita mengiring Tuhan, Tuhan menginginkan kita sampai usia lanjut pun kita harus tetap berbuah. Dan buah yang harus kita hasilkan adalah buah yang dapat dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita. Amin. Kita membuka langsung Bapak Ibu Saudara dalam Mazmur pasal yang ke-92. Mazmur pasal yang ke-92. Mazmur pasal 92 dari ayatnya yang sampai dengan ayatnya yang ke-16. Mazmur 92 ayat 14 sampai 16. Dengan tidak keberatan, saya rindu kita semua membacakan ayat ini secara bersama-sama dari ayat 14 sampai 16. Sudah dapat semua Bapak Ibu? Mazmur 92 ayat 14 sampai 16. 1, 2, 3. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung Batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak orang berpikir bahwa di masa tua atau di usia yang sudah lanjut, yang tidak muda lagi, tidak banyak yang bisa kita lakukan apa-apa. Tetapi firman Tuhan memberikan kita satu nasihat bahwa kalau kita dari dulu kita tertanam di baitnya Tuhan, kita terus tertanam di dalam baitnya Tuhan, sampai pada masa tua kita, dikatakan firman Tuhan, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan apa? Bertunas di pelataran Allah kita. Ayat 15. Pada masa tua pun mereka masih. Kalau kita lihat ayat firman Tuhan ini, jadi firman Tuhan ini adalah satu hal yang digenapi ketika kita anak-anak Tuhan yang dari dulu tidak, mungkin ada yang dari kecil sudah tertanam di dalam baitnya Tuhan, sudah itu Tuhan tertanam di baitnya Tuhan, bahkan terus bertunas. Akhirnya sampai pada masa tua pun masih berbuah. Buahnya itu buah yang dapat dinikmati. Dan tidak hanya itu saja, tidak hanya berbuah saja, tetapi dikatakan menjadi gemuk dan segar. Makanya kalau lihat ada orang yang gemuk dan segar, yaitu salah satu penggenapan firman Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau lihat tempat perikanannya ada yang gemuk enggak? Banyak ya, termasuk
sudah mengalami bagaimana janji Tuhan itu ya dan amin. Tidak usah jauh-jauh Bapak Ibu. Kalau ditarik kesaksian per orang dari Bapak Ibu yang hadir, tidak usah jauh-jauh. Saya ambil kesaksian dari Pak Yanto, bahkan Ibu Yani aja ya. Bagaimana perjalanan hidup mereka? Apakah Tuhan itu benar-benar Allah yang benar? Iya, mereka alami. Dan jadi kerinduan kami juga yang masih muda-muda, kami juga alami di masa tua, kami terus berbuah. Dan tujuannya apa? Tidak hanya daunnya rimbun, apalagi tidak hanya gemuk, tapi tidak berbuah. Yang Tuhan mau buah. Kenapa? Karena yang Tuhan cari hari-hari terakhir ini adalah buah. Tidak hanya sekedar pohon yang rimbun, tetapi yang dicari oleh Tuhan buah. Janji firman Tuhan bahwa orang yang selalu tertanam di dalam baiknya Allah, pada masa tua pun akan terus berbuah. Berarti tidak ada berhenti, tidak ada kata berhenti dalam hidup ini. Selagi kita hidup, Tuhan memberikan kita kesempatan. Kesempatan yang Tuhan berikan kita pakai untuk apa? Menghasilkan buah. Pohon itu dikenal dari buahnya. Mama saya 2 hari lalu telepon, pamerin apa? Pamerin yang pohon durian yang di belakang rumah itu sudah berbuah. Buahnya itu 12. Sudah dihitung. Anak dari saya bersaudara itu ada 8. Kemen. Ya, coba itu kemen. Saya anak yang kelima. Terus mama saya katakan, nanti mau ke Kendari enggak? Bilang, saya masih belum tahu kapan saya akan Kendari. Kalau umpamanya kamu datang bulan depan, pas buahnya ini, jadi mama simpanin kamu buahnya. Buah durian ini durian montong, jadi dalam 1 biji isinya berapa? Karena cuma 1 atau 2 ya, itu besar. Jadi dilihat ini, dikasih karena bisa video call, dilihat ini bagiannya ini. Saya bilang, Ma, kalau bisa dikirim aja. Gitu. Saya katakan dulu. Yang saya mau ceritakan, Bapak Ibu Saudara, ketika pohon durian ini sudah, sebenarnya pohon durian ini tidak besar pohonnya. Memang pohon durian yang beberapa tahun saja itu bisa berbuah. Ini mohon maaf ya, mungkin agak melenceng sedikit. Pada saat pohon durian di rumah mama saya itu sudah berbunga, banyak sekali bunganya. Pohon durian itu bunganya itu tiba-tiba rontok semua. Akhirnya mohon maaf. Kemudian dipotong ikat sebentar potong yang. Mama saya itu nggak tahu dapat ide dari mana. Pohon duriannya itu ditaleni sama apa? Mohon maaf. Ada bapak-bapaknya di sini. Mohon maaf. Ditaleni sama berayan nggak pakai. Tujuannya apa? Saya tanya sama mama saya. Tujuannya apa? Supaya buahnya itu tidak jatuh. Itu mungkin kepercayaan mama saya seperti itu ya. Ya sudah, ternyata benar Bapak Ibu. Buahnya itu kembangnya itu nggak rontok lagi. Akhirnya menghasilkan buah yang sekarang itu bisa dinikmati. Sudah beberapa tahun ini bisa dinikmati karena 5 tahun pertama itu tidak bisa dinikmati karena rontok terus bunganya. Setelah berbunga rontok. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca di dalam Markus pasal yang ke-11, mari kita melihat bagaimana betapa pentingnya dalam hidup ini Tuhan menginginkan dalam perjalanan hidup kita itu menjadi orang-orang sekalipun yang sudah lanjut usia, kita terus berbuah. Markus pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-13. Markus pasal 11 ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan berkata, dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi
Tetapi pada waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau lihat dari ayat ini, sudah dikatakan dengan jelas di ayatnya yang ke-13 bagian terakhir, waktu Tuhan Yesus dalam perjalanan, katakan dalam perjalanan Yesus mau meninggalkan Betania, Yesus itu merasa lapar. Di ayat 13, karena dia melihat ada pohon ara, dia lihat pohon ara yang berdaunnya lebat. Dia pikir supaya dia datang, Yesus datang supaya lihat apakah ada buahnya. Kali ini buahnya bisa dinikmati kan? Apa yang terjadi? Ketika Yesus datang lihat, ternyata pohon itu hanya rindu, daunnya rindu, tapi tidak ada buah apa-apa. Ayat ini jelas mengatakan memang tidak berbuah, tidak mendapat apa-apa selain daun. Karena apa? Memang bukan pada musimnya buah ara itu berbuah. Bukan pada musimnya Yesus ketika cari buah itu. Ternyata bukan musimnya, akhirnya tidak dapat apa-apa. Bapak Ibu saudara, pengiringan kita kepada Tuhan itu bukan musiman, Bapak Ibu. Bukan nanti musim, nanti mau Paskah kita musimnya waktu mau berbuah, mau Natal baru kita berbuah, rajin. Bukan, tapi tiap hari anak-anak Tuhan, entah itu dari kecil sampai yang sudah lanjut usia, setiap kali kita harus menghasilkan buah. Buah kita tidak ditentukan musim panas atau musim apa. Yang Tuhan cari dalam hidup ini bagaimana tiap hari kita menghasilkan buah. Buah seperti apa? Yang orang-orang lanjut usia, Bapak Ibu yang sudah lanjut usia, kita yang mungkin saya yang sebentar lagi, berapa tahun lagi sudah menginjak usia 40 tahun. Buah apa yang harus kita hasilkan? Mungkin di usia yang lanjut, buah apa yang harus kita hasilkan? Dan itu menjadi berkat. Sama seperti pujian tadi kita berkata, walau kalaupun satu saat kita tidak berdamai, tidak hidup ini sudah jadi berkat. Buah kita yang selama kita di saat tubuh kita sehat, kuat, kita sudah memberi buah bagi orang lain. Orang sudah menikmati buah yang dari hidup kita. Dalam hal apa? Dalam hal keteladanan hidup kita. Jangan pernah berhenti menghasilkan buah dalam hal keteladanan ini. Orang-orang yang sudah lanjut usia, apakah tidak bisa berdoa? Punya banyak waktu untuk duduk di kaki Tuhan. Amin. Dan teladan itu ketika dilihat oleh keluarga, anak-anak, menantu cucu, saya percaya teladan itu, buah itu akan mau tidak mau. Walaupun mungkin ada rasa aras-arasan dari orang-orang di sekitar kita, tapi kalau melihat ada orang tua, walaupun sudah lanjut, tetap hidup bergantung penuh pada Tuhan. Saya percaya bahwa orang-orang yang ada di dekat kita pun akan magnet dari setiap doa kita, akan menarik mereka untuk juga datang kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, betapa pentingnya dalam hidup ini, hidup kita itu menghasilkan buah. Karena kalau kita tidak menghasilkan buah, di ayatnya yang ke-14, Markus pasal 11 ayat 14, katakan, maka katanya kepada pohon itu, ketika Yesus, Bapak Ibu, datang di pohon ara dan tidak mendapatkan buah apa-apa, akhirnya Tuhan berkata, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengar. Sampai akhirnya Bapak Ibu lompat di ayatnya yang ke-20. Kita lompat di ayatnya yang ke-20. Ayatnya yang ke-20 dikatakan pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akar. Kita lihat di sini. Orang yang hidupnya tidak berbuah. Karena di dalam hidup ini, yang Tuhan cari dalam hidup kita itu bukan daun yang lebat. Bukan berapa lama kita itu mengiring Tuhan. Bukan berapa lama kita mengiring Tuhan. Kayaknya sibuk sekali dengan pelayanan. Sibuk sekali dengan apa
tetapi tidak ada buah yang dihasilkan. Kita sudah nikmati kasih karunia Tuhan. Kita sudah nikmati anugerah Tuhan yang begitu luar biasa. Yang Tuhan mau juga dari hidup kita. Bagaimana hidup ini memberi buah, menghasilkan buah. Supaya apa? Ketika Tuhan datang di kali yang kedua, Tuhan dapati kita, itu kita sudah benar-benar sudah hidup sesuai dengan maunya Tuhan. Dan ketika kita hidup sesuai dengan maunya Tuhan, kita tidak akan alami Tuhan mengutuk. Pohon ara ini kan akhirnya Tuhan katakan, jangan lagi seorang pun makan buah selama-lamanya. Kenapa? Karena kesempatan yang Tuhan berikan tidak dipakai dengan sebaik-baiknya. Lupa itu saudara. Siniar hamba yang dikasih Tuhan. Kita masih dikasih kesempatan sampai hari ini. Amin. Kesempatan yang Tuhan berikan. Mari kita mau pakai dalam hidup ini terus menghasilkan buah. Ada banyak mungkin dalam perjalanan hidup orang-orang yang sudah lanjut usia, banyak hal yang dilupakan, banyak hal yang ketika sudah lanjut ada banyak hal yang dilupakan. Tapi satu yang pasti, orang yang tertanam di dalam bait Allah, sekalipun sudah lanjut usia, dia tidak akan pernah lupa kepada Sang Penjuru hidup kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ketika Tuhan mencari buah, waktu buah itu tidak didapat, ayat 20 dikatakan, ayat 20 menjadi contoh bagi murid-murid juga. Mereka lihat, ternyata ketika Tuhan katakan bahwa jangan lagi ada orang yang makan buah selama-lamanya, ternyata pohon ara itu tidak dikutuk oleh Tuhan. Bayangkan ketika mereka lewat lagi pagi, melihat dikatakan pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat kembali di tempat yang sama, mereka lihat pohon itu kering. Kering bukan cuma atasnya yang kering, sampai ke akar-akar. Apakah pohon itu bisa hidup lagi kalau sudah kering? Pada satu saat Bapak Ibu, ketika kami tinggal di Pastori Jalan Jawa, ada pohon nanas di panggilan KSI ya. KSI tahu karena pohon nanas itu saya tanam, saya ambil dari pucuknya nanas yang ada buah nanas, atasnya itu kan ada bakal pohon nanas ya. Saya tanam pas di depan kamarnya Kak Esli yang ada di Jalan Jawa. Udah lama pohon nanas ini tidak berbuah. Akhirnya saya bilang begini, saya tidak tahu kalau ternyata Kak Esli itu dengan. Saya bilang begini kepada pohon nanas, saya kasih kesempatan kamu berbuah. Kalau kamu tidak berbuah, saya tebang kamu. Saya berkata firman Tuhan, beneran, sini ada saksi hidupnya Kak Esli ya. Esli benar ya. Saya tidak tahu apakah pohon nanas itu terpaksa untuk berbuah, akhirnya dia keluar buahnya, tidak lama kemudian dia berbuah. Apa itu? Jangan sampai kita sudah diingatkan Tuhan harus berbuah, hidup ini harus menghasilkan buah. Kalau kita sudah diingatkan dan tidak menghasilkan buah, Tuhan akan membuat kita kering sampai ke akar-akar. Ketika sudah kering sampai ke akar, apakah hidup ini berguna? Tidak bisa lagi berguna. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hidup ini yang Tuhan sangat tekankan dalam hidup kita, dalam hidup ini bagaimana kita jalani kesempatan yang Tuhan berikan, waktu yang Tuhan berikan, sekalipun banyak proses yang harus dijalani, banyak hal yang harus kita lalui, teruslah menghasilkan buah. Mulai dari apa? Perkataan kita, memperkatakan perkataan-perkataan yang membangun bagi orang-orang di sekitar. Biasanya kan kalau sudah lanjut usia, mohon maaf, tapi di sini tidak ada, amin. Biasanya kalau sudah lanjut usia, ngomongnya itu udah ngalor tidur. Saya kalau ditanya ngalor tidur apa artinya, udah ngerti saya. Bapak Ibu Saudara sudah ngalor tidur kemana-mana. Karena apa? Karena tidak tinggal di dalam Tuhan. Hebatnya, ketika kita terus tertanam di dalam baiknya Tuhan, kita pun akan berbuah. Buah-buah yang kita hasilkan
akan dapat dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita. Amin. Keberadaan kita itu jadi berkat. Itu sebabnya kalau kita membuka di dalam, kita buka dalam kitab Yohanes, betapa pentingnya dalam hidup ini kita berbuah ya. Yohanes pasal yang ke-15. Yohanes pasal 15, Bapak Ibu Saudara di sana bercerita tentang pokok anggur yang benar. Bagaimana kita bisa berbuah, dan dalam perikop ini yang Tuhan mau benar-benar kita itu berbuah. Berapa kali kalimat kata berbuah itu selalu muncul di dalam beberapa ayat di dalam Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Saya akan bacakan bagi kita semua. Ayat 1 sampai 8. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapa-Kulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, ingat di ayat 2 sudah ada kata berbuah, yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-ranting. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Apa yang Tuhan kehendaki dari hidup kita? Berbuah. Cara untuk kita bisa berbuah banyak, ayat ini sudah menjelaskan dengan detail kepada kita. Tinggallah terus di dalam Tuhan. Tinggallah terus di dalam Tuhan. Jangan pernah kita itu keluar dari jalannya Tuhan. Karena hanya di dalam Tuhan, saat kita tinggal di dalam Tuhan, ada jaminan yang pasti. Kita akan berbuah banyak. Dan buah kita itu bisa dinikmati oleh orang-orang sekitar kita. Itu sebabnya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu yang sudah lanjut usia, mari sekalipun sudah lanjut usia, saya melihat semangat Bapak Ibu. Saya dari tahun baru sampai sekarang baru datang ibadah senior Hana. Saya tidak datang, tapi saya selalu ikuti lewat. Kalau sudah di-share oleh Bapak Gembala firman Tuhan yang disampaikan, saya ikuti. Memang tidak terlihat ya, dan dilihat itu cuma pembicaranya saja. Tapi saya dengar dari Ibu Gembala, dan begitu banyak sekarang para lansia yang benar-benar rindu di masa tua mau tetap terus tinggal di dalam Tuhan. Karena tahu ketika tinggal dalam Tuhan, walaupun secara manusia, secara fisik, kekuatan sudah mulai berkurang. Banyak hal yang sudah berkurang. Tetapi ketika para lansia, kita tidak hanya para lansia, ketika kita terus datang kepada Tuhan, terus datang mencari Tuhan, terus tinggal di dalam Tuhan, ada kekuatan baru yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga walaupun sudah lanjut usia, kita akan terus berbuah menjadi gemuk dan segar untuk apa? Memberitakan bahwa Tuhan itu baik, bahwa Tuhan itu gunung batu kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita percaya dalam hidup ini bahwa mari yang Tuhan mau, karena yang Tuhan cari dalam hidup ini buah, bukan daun, bukan daun pohon yang berbuah, yang berdaun lebat.
yang mungkin bisa dipakai untuk berteduh oleh orang-orang yang lelah. Tetapi bagaimana pohon itu berbuah sampai pada akhir. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tidak dihitung berapa lama pohon itu ada, tapi ketika pohon itu terus bertumbuh, dia terus menghasilkan buah. Saya percaya sesuai dengan firman kita, tujuan kita berbuah, kita bertumbuh, kita tinggal di dalam Tuhan, kita berbuah, dan buah kita dinikmati orang. Tujuannya apa? Lewat hidup kita memberitakan bahwa Tuhan itu apa yang Tuhan katakan, iya dan amin. Teruslah berbuah, teruslah berbuah. Amin. Dengan apapun yang Tuhan sudah percayakan, baik lewat sikap, tindakan kita, apapun yang kita lakukan sehari-hari, buah kita terus dapat dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita. Amin. Jangan merasa diri sudahlah usia nggak bisa buat apa-apa. Bapak Ibu masih banyak hal yang bisa dilakukan. Jadilah terus berdoa bagi keluarga, itu hal yang luar biasa. Terus jadi semangat, penyemangat, jadi teladan bagi anak-anak, bagi mantu, bagi orang-orang di sekitar. Karena satu saat, mungkin orang yang jauh daripada Tuhan, dari keluarga kita, pasti satu saat mereka akan datang kembali kepada Tuhan, melihat teladan hidup kita. Teruslah berbuah untuk terus memberitakan Tuhan itu baik dan benar. Amin. Firman Tuhan saya bawa sampai di sini. Mari kita mendatang kepada Tuhan. Kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, biar lewat hidup ini kita pakai terus. Lewat kehidupan kita, biar nama Tuhan terus dipuji dimuliakan. Kesempatan yang Tuhan berikan Bapak Ibu Saudara, sebelum saya bahwa kita mengajar pujian hidup ini adalah kesempatan. Ada satu ilustrasi yang saya mau berikan kepada kita semua. Mungkin ini ilustrasi yang rasanya lelucon, tapi Bapak Ibu coba perhatikan. Ada seorang wanita, karena dia mengidap kanker, akhirnya harus dibawa ke rumah sakit, dirujuk ke rumah sakit, dan harus jalani operasi. Ternyata setelah menjalani operasi, dokter berkata bahwa hidupnya tidak akan lama. Akhirnya wanita ini yang setelah dioperasi, dia berdoa meminta kemurahan Tuhan. Tuhan akhirnya memberikan dia kesempatan. Malaikat Tuhan datang kepada mereka. Dan malaikat Tuhan berkata, aku memberikan kamu kesempatan, memberikan kamu kesempatan hidup 25 tahun lagi. Akhirnya wanita ini senang sekali saat sembuh. Para dokter pun heran, kok wanita ini bisa sembuh? Diperiksa lagi oleh dokter, tidak ada lagi penyakitnya, kok bisa sembuh? Setelah sembuh, wanita ini tidak langsung pulang ke rumah. Tapi apa yang selanjutnya dilakukan oleh wanita ini? Wanita ini masih tetap tinggal di rumah sakit. Mungkin Bapak Ibu bertanya, ngapain wanita ini? Karena dia tahu dia mendapat kesempatan hidup 25 tahun lagi. Akhirnya dia minta, karena tubuhnya sudah sehat, tidak ada lagi sakit kanker yang membuat dia nanti satu saat akan mati, sudah divonis akan mati. Akhirnya dia tinggal di rumah sakit. Dia minta kepada dokter, dia cari ahli bedah plastik ya, untuk operasi plastik. Ya, operasi wajahnya sedemikian rupa supaya terlihat lebih muda, lebih dengan waktu yang begitu lama mas. Setelah selesai operasi, wanita ini pulang. Dalam perjalanan, akhirnya wanita ini mengalami kecelakaan. Saat dialami kecelakaan, ternyata wanita itu mati di tempat. Saat mati, malaikat Tuhan datang. Dia berkata begini lagi kepada malaikat. Malaikat, katanya saya dikasih kesempatan hidup 25 tahun lagi. Terus malaikat itu tanya, kamu siapa? Kamu siapa? Saya
beberapa bulan lalu, saya tidak kenal kamu. Saya tidak, kata malaikat, saya tidak kenal kamu. Kenapa tidak kenal Bapak Ibu Saudara? Kasih. Akhirnya kesempatan yang harusnya dia dapat 25 tahun hidup, hanya beberapa bulan dia nikmati. Itu pun dia nikmati, dia belum sempat memberi buah, memberitakan bahwa Tuhan itu baik dan benar. Tapi kesempatan yang dia pakai untuk apa? Bagaimana untuk dirinya sendiri, supaya apa? Terlihat cantik. Kayak orang lain, kalau dia terlihat cantik, apa yang orang lain katakan? Wah, akhirnya kan kalau dapat pujian dari orang lain kan, jadi ini yang puas. Mungkin Bapak Ibu Saudara lihat dari ilustrasi ini, simpel, tapi satu yang pasti. Ketika Tuhan kasih kita kesempatan untuk hidup, masih hidup sampai hari ini, teruslah hidup dengan kesempatan yang Tuhan berikan, teruslah hidup untuk menghasilkan buah. Amin. Supaya hidup ini tidak sia-sia. Bersama-sama kita naikkan pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Saya mengundang kita semua untuk hidup. Hidup ini adalah